Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Alda Gustari dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di pesantren se-Kalimantan Selatan, khususnya untuk pembangunan MCK dan asrama baru. Anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di pesantren se-Kalimantan Selatan, khususnya pembangunan MCK dan asrama baru. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan, anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nizami Karyasuda mengatakan, saat ini lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren belum diperhatikan secara maksimal, mulai dari fasilitas belajar, mengajar, guru, dan kurikulum. Rifki menambahkan, hal lain yang cukup mengkhawatirkan tidak tersedianya MCK yang bersih dan memadai di setiap pondok pesantren. Padahal banyak anak-anak yang masih sangat berpotensi tertular penyakit. Sekolah dan madrasah mana saja di Kalimantan Selatan ini yang kemudian bisa dibenahi pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi ini isunya bukan hanya isu Kalsel, ini isu nasional, dan karena itu Komisi 5 sangat concern karena persoalan pendidikan ini adalah komitmen kita semua di konstitusi untuk kita tuntaskan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Rifki Nizami pun berkomitmen mendorong program rehabilitasi dan renovasi pembangunan MCK di pondok pesantren se-Kalimantan Selatan. Rifki berharap sistem drainase juga dibenahi agar tidak menimbulkan banjir tinggi dan menyebabkan wabah penyakit di masyarakat. Intervensi APBN tahun ini baru bisa masuk kepada madrasah yang negeri. Tapi untuk pondok pesantren, tentu pondok pesantren semua swasta, dan itu karena itu kami membenahinya mulai dari MCK-nya dulu. Mudah-mudahan ini pembenahan awal, nanti ke depan kami bisa banyak membenahi lagi. Selain MCK, kami juga akan benahi asrama santriwan-santriwati untuk menyediakan rumah susun yang layak dan seterusnya dan seterusnya. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan tempat pemrosesan akhir di daerah, khususnya di wilayah Sematang Borang, Palembang. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia saat melakukan kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan. Rizky mengatakan dirinya akan terus mendukung pengembangan TPA di daerah yang diprogramkan KLHK. Menurutnya saat ini TPA di wilayah Sematang Borang sudah tidak dapat menampung sampah secara maksimal dan harus dibantu kementerian terkait. Namun Rizky juga menekankan agar masyarakat ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Terus supaya karena TPA-nya ini juga sudah tidak maksimal, sudah tidak bisa menampung secara maksimal lagi. Nah, oleh karena itu katanya ada pengembangan. Nah, pengembangannya di mana kita lihat. Jangan sampai bicara dikembangkan tapi tidak dilaksanakan, kan begitu. Tapi kita butuh kontribusi masyarakat juga untuk bekerja secara simultan dengan pemerintah gitu loh. Rizky juga melihat masyarakat sekitar sangat produktif dalam mengelola sampah. Hal tersebut menurutnya patut didorong karena mampu menyulap sampah menjadi barang yang memiliki daya jual sehingga dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Ya, kalau tidak ada daya jualnya buat apa dikumpulin? Pasti kan masyarakat mindsetnya begitu. Saya begini untuk dapat hasilnya apa, kan begitu. Kalau nggak ada hasilnya saya juga nggak kepengen lah. Masyarakat juga intinya bahwa sampah itu punya daya jual, itu aja yang penting. Daya jual dan menghasilkan buat mereka. Dan saya sudah buktikan beberapa kami datang dan mereka produktif kok. Dari Sumatera Selatan, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta agar PT HIN atau Hotel Indonesia Natur memiliki perencanaan untuk pengembangan Hotel Ina Parapat di kawasan Danau Toba hingga setidaknya 10 tahun ke depan. PT HIN juga harus bisa membuat Ina Parapat bersaing dengan hotel bintang 4 dan 5 lainnya di kawasan wisata Danau Toba. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, PT HIN harus memiliki desain yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk jangka panjang. Martin menambahkan pembangunan Ina Parapat harus diselesaikan secara total. Jadi menurut saya harus bisa punya pandangan 10-20 tahun ke depan. Itu yang menurut saya harus diperhatikan gitu ya. Karena selama ini banyak juga pembangunan-pembangunan yang menurut saya tanggung gitu. Sehingga kemudian seiring berjalannya waktu, dalam waktu dekat sudah nggak cukup lagi, udah harus
rombak lagi, nanti kan jadi ada lagi masalah. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Toha mengatakan, kelengkapan fasilitas juga harus menjadi fokus Inaparapat dalam melakukan pengembangan agar bisa bersaing dengan hotel lain di kawasan Danau Toba. Kemudian mungkin akses dari hotel ke pelabuhan, atau mereka punya di depannya itu pelabuhan sendiri, ya, pelabuhan kecil ya, yang bisa mengangkut para wisatawan itu dari hotel itu ke pelabuhan. Di bawah PT HIN, Hotel Inaparapat diharapkan dapat melakukan modernisasi sesuai dengan standar hotel kelas internasional tanpa meninggalkan karakter lokal. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Nadia Kanaya, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI yang meminta Kemenhub untuk memperketat pengawasan penerbangan. Tentunya setelah jeda berikut. Pasca ditemukannya KTP palsu 2 penumpang Sriwijaya Air yang jatuh, Komisi 5 mempertanyakan protokol keamanan dan pengecekan identitas yang dilakukan pihak bandara serta Sriwijaya Air. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo meminta maskapai penerbangan lebih teliti dalam memeriksa identitas calon penumpang pesawat. Pasalnya ditemukan kejadian seperti 2 penumpang pesawat Sriwijaya Air yang menggunakan KTP palsu. Sudewo menegaskan, maskapai seharusnya jangan hanya memikirkan keuntungan dan abai akan keselamatan. Terlihat dari faktor yang lain, adanya KTP palsu kalau memang itu betul, ya kan, itu juga mengindikasikan bahwa administrasi untuk validasi calon penumpang itu tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh maskapai. Mungkin ini terjadi di Sriwijaya. Anggota Komisi 5 DPR RI Hasan Basri mengatakan, persyaratan terbang seharusnya menunjukkan KTP asli. Hasan meminta Kemenhub segera mengevaluasi protokol keamanan penerbangan dan pengecekan identitas. Artinya perlu ditelitian betul tentang siapa penumpang, dan ini kan perlu kita cari informasi yang pasti apa penyebabnya menggunakan KTP palsu itu gitu. Apa hanya sekedar untuk bisa masuk pesawat aja, atau mungkin ada niat-niat lain yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu yang mungkin perlu diadakan suatu kajian dan penelitian lagi oleh pihak yang terkait dalam hal ini. Saya rasa demikian. Komisi 5 akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk menanyakan perihal SOP penggunaan pesawat terbang. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait dengan telah diterbitkannya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization oleh BPOM terkait vaksin Sinovac, anggota Komisi 9 DPR RI Anwar Hafid menyampaikan vaksin Sinovac masih perlu ditinjau kembali guna meningkatkan efektivitas vaksinasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Anwar Hafid mengatakan, keraguan dalam diri masyarakat terhadap vaksin Sinovac masih cukup tinggi. Sosialisasi dan edukasi terkait label halal vaksin Sinovac harus dijadikan perhatian khusus oleh pemerintah agar produksi dan distribusi vaksin tidak sia-sia. Yang pertama adalah bagaimana usaha pemerintah dengan melibatkan semua pihak supaya masyarakat ini hilang keraguannya, itu yang pertama. Mereka hilang keraguannya karena polemik, kontroversi dari awal itu yang paling penting. Karena untuk apa kita sebar sebanyak-banyaknya, tapi masyarakat tidak mau divaksin. Nah itu yang... Anwar Hafid mengharapkan pemerintah dapat memastikan ketersediaan fasilitas untuk proses vaksinasi hingga ke daerah terpencil. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan praktik 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, Anwar Hafid menyebutkan perlunya pendataan yang lebih lengkap dalam proses testing calon penerima vaksin. Di testingnya itu, jadi pendataan itu harus lengkap. Ya, yang akan berjalan itu harus jelas sudah pernah vaksin atau belum. Kalau belum pernah vaksin, maka harus ditesting. Testingnya harus dilakukan di tempat
kedatangan atau di tempat pemberangkatan. Hilman, Elisa, dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk siap siaga mengantisipasi resiko bencana yang memakan korban di tengah musim hujan. Ditemui usai rapat dengan Menteri Sosial di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama Kementerian Sosial perlu berkoordinasi mengambil langkah pencegahan terhadap bencana, mengingat dari tahun ke tahun korban bencana alam terus bertambah. Sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan terjadinya bencana untuk mengurangi korban meninggal dunia. Kementerian Sosial dalam infrastrukturnya, ada tagana, ada apa dan lain sebagainya, itu harus betul-betul mengantisipasi keadaan di lapangan. Kalau terjadi bencana, itu dapur umum memang harus disiapkan. Dan kemudian yang kedua, banyak daerah yang memang belum punya persiapan-persiapan dalam rangka untuk menghadapi musim penghujan ini. Samsuniang menjelaskan sebelum datangnya bencana, khususnya saat musim hujan, sejatinya BNPB lebih fokus bekerja dalam pencegahan terjadinya bencana di wilayah yang sudah dipetakan sebagai daerah rawan bencana. Samsuniang menilai mitigasi bencana sangat penting dilakukan di Indonesia untuk mengurangi resiko akibat terjadinya bencana tersebut. Pemetaan wilayah tentang bencana baik di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, pemerintah sudah punya peta bencana dan saya kira antisipasi itu sudah dilakukan bersama BMKG dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tetap sinergi dalam rangka untuk penanganan bencana di negara kita yang kita cintai ini. Habibie dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI menyepakati 33 rancangan undang-undang masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2021 dengan beberapa catatan terkait nama dan unsur undang-undang. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas menyampaikan, Badan Legislasi menyepakati 264 rancangan undang-undang dalam prolegnas tahun 2020-2024. dengan 33 prolegnas prioritas untuk tahun 2021. Kemudian yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2021 ada 33. Nah, inilah upaya maksimal yang kita bisa lakukan walaupun beberapa fraksi memang ada yang menginginkan beberapa RUU itu bisa kita keluarkan lagi untuk tidak dibahas, termasuk IKN maupun BPIP ya. Supratman menambahkan, dari 33 rancangan undang-undang prioritas tersebut, ada rancangan undang-undang yang dapat diselesaikan dengan mudah, karena hanya terdiri dari beberapa pasal, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Baik Pengadilan Tinggi Umum, kemudian Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 RUU itu akan sangat mudah untuk diselesaikan karena hanya terdiri beberapa pasal. Dan itu menjadi usulan bagian dari Badan Legislasi untuk melakukan itu. Badan Legislasi DPR RI berharap dengan disahkannya 264 rancangan undang-undang perubahan tahun 2020-2024 dan 33 prolegnas prioritas tahun 2021 dapat segera ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182, Komisi 5 DPR RI meminta asuransi para korban untuk segera diselesaikan. Namun begitu, hal tersebut harus menunggu pengumuman resmi identitas penumpang dari pihak Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Polri. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sudewo, meminta proses identifikasi korban pesawat SJ182 dapat dimudahkan. Santunan merupakan hak para ahli waris korban. Dengan demikian, santunan bisa segera diberikan untuk meringankan beban keluarga korban.
Hasil dari tim DVI Polri inilah yang dijadikan acuan untuk memberikan asuransi. Nanti kalau misalnya ada satu kesimpang siuran, ada klaim dari pihak sana sini, dikembalikan kepada hasil kerja tim DVI. Sudewo menjelaskan santunan berupa asuransi merupakan bentuk perlindungan dasar pemerintah yang menjadi hak para ahli waris korban. Sudewo meminta manajemen Sriwijaya Air juga ikut memberikan asuransi kepada para korban. Kalau kita kembalikan ke manifest, ya nanti bisa ditelusuri juga oleh pihak pemerintah, ya, riwayat korban terhadap keluarga, terhadap pemerintahan setempat, dan seterusnya. Jadi mungkin itu solusinya. Asuransi Jasara Harja memastikan akan memberikan santunan kepada keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu sebesar Rp50 juta per orang. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengkritisi masih tingginya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Provinsi Kalimantan Barat. Komisi 3 pun meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat meningkatkan kinerja pengawasan, khususnya bidang tindak pidana khusus. Ditemui usai tim kunjungan kerja Komisi 3 DPR menggelar pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer di Kalimantan Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati mengatakan tingkat kolusi, korupsi, dan nepotisme di Kalimantan Barat masih cukup tinggi, khususnya pada proyek-proyek yang dibiayai APBD dan APBN. Ini problem lah, di Kalimantan Barat ini perlu penanganan serius terkait dengan penanganan korupsi ini. Ya, mudah-mudahan bisa ditangani dengan cepat, dan tambah lagi banyak lagi permasalahan-permasalahan hukum yang lain. Nah, saya berharap kepada Kajati baru ini betul-betul lebih tajam, lebih bisa melakukan secara profesional dan objektif. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyudi mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti yang sudah disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI dalam kunjungan kerja reses ini. Bahwa kita akan menindaklanjuti ini sebagai bentuk memang tugas-tugas kita yang harus kita laksanakan, karena para anggota Dewan ini kan memang representatif dari ekspektasi harapan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI juga meminta aparat kejaksaan bekerja secara proporsional sesuai aturan hukum yang berlaku dan mencegah terjadinya politisasi terhadap kasus. Dari Kalimantan Barat, Sahroni, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyerukan agar semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila turut disuarakan oleh para pemuka agama dalam melawan pandemi COVID-19. Dalam acara webinar perayaan Natal dan Tahun Baru, Ketua DPR RI Honoris Causa Puan Maharani mendorong agar nilai persatuan terus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Puan mengapresiasi perilaku saling bantu antar tetangga yang terkena COVID-19 yang harus terus dipupuk tanpa memandang latar belakang perbedaan di masyarakat. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak para pemuka agama untuk terus menyuarakan pentingnya persatuan kepada seluruh umat beragama di Indonesia. Jangan pernah lelah mengingatkan umat beragama di Indonesia tentang pentingnya kita menerapkan nilai gotong royong yang merupakan intisari dari Pancasila dan bagian dari jati diri Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menjelaskan keberpihakan DPR RI dalam mendukung peran pemuka agama dalam menjaga dan mendukung optimisme masyarakat melalui pandemi ini dengan semangat kerjasama antar umat beragama. Kita pun mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sekitar 3,5 triliun agar para pemuka agama tetap bersemangat turun di tengah umatnya, melakukan optimisme di tengah masyarakat bahwa COVID ini akan bisa berhenti kalau kita bisa bekerja sama. Sekali lagi, normalitas baru ini membutuhkan moralitas baru. Kegiatan webinar ini merupakan rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru yang diselenggarakan oleh panitia bersama MPR, DPR, serta DPD. Mustaqim dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Alda Gustari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.